Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Manajemen Layanan Teknologi Informasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas fase ketiga dari life cycle ITSM, yaitu Service Transition. Seperti biasa, pembahasan pada setiap fase layanan kita akan bahas dengan definisi-definisi, kemudian proses-proses yang ada di dalamnya, kemudian row-row yang ada di dalamnya. Sumbernya masih sama, kita menggunakan buku ini ya. Nah, ini sekilas kembali bahwa yang kita bahas dalam mata kuliah ini adalah ITIL versi 3, di mana ITIL versi 3 ini ada 5 fase: Service Design, Service Transition, Service Strategi, Service Design, Service Transition, Service Operation, dan Continual Service Improvement. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah Service Transition, yaitu fase ketiga, dihitung dari Service Strategi, Service Design, dan Service Transition. Kegunaan Service Transition. Peranan dari Service Transition adalah untuk mendeliver layanan yang dibutuhkan oleh bisnis pada kondisi yang siap digunakan atau pada operational use. Jadi pada service strategi, cerita singkatnya adalah apa yang mau kita jual sebagai provider IT, dan pada service design, apa yang kita jual itu kita desain dan kita build sehingga siap untuk diluncurkan ke production environment. Nah, pada proses atau pada fase service transition ini kita dalam tanda kutip mengantarkan sesuatu yang sudah didesain, sesuatu yang sudah dibuild dari lingkungan percobaan atau development environment ke lingkungan produksi atau kondisi real dipakai di lapangan. Ya. Nah, service transition ini mendeliver apa yang sudah dibuat di service design package pada production, ya, memastikan pada setiap elemennya berfungsi dengan baik. Itu fungsi atau kegunaan dari service transition. Prinsip-prinsip service transition: memahami semua layanan, baik itu pada kegunaannya utility atau pada warranties-nya, untuk mengantarkan layanan secara efektif. Perlu mengetahui tujuan-tujuannya, outcome-nya, dan menghilangkan constraint atau hambatan-hambatan yang dihadapi oleh bisnis, dan memastikan bahwa utilitasnya itu terdeliver dengan baik. Intinya kalimat ini adalah memastikan bahwa kegunaannya sesuai dengan tujuan dan warantinya sesuai dengan yang disepakati. Itu prinsip service transition. Prinsip yang kedua adalah mengestablish policy-policy formal dan framework-framework yang common diimplementasikan pada setiap perubahan. Yang diperlukan di sini adalah konsistensi dan komprehensif, memastikan bahwa tidak ada layanan stakeholder yang luput atau lewat dari tujuan. Artinya semua pihak happy gitu ya. Memastikan dengan formal policy ini semua pihaknya happy. Tidak ada failure, tidak ada kesalahan-kesalahan yang menyebabkan service yang dideliver tidak berhasil. Nah, prinsip yang ketiga adalah untuk mendukung ini kita perlu knowledge transfer ya. Biasanya layanan baru itu identik dengan teknologi baru, identik dengan program baru. Maka di sini perlu adanya knowledge transfer dari orang-orang yang mendevelop atau dari developer ke orang-orang yang akan mensupport di lapangan dan juga orang-orang yang akan menggunakan di lapangan. Nah, ini perlu dilakukan knowledge transfer, decision support, juga release proses sistem dan elemen-elemen yang lain. Ini semua membutuhkan keterlibatan semua pihak ya untuk memastikan bahwa
knowledge yang diperlukan itu siap di lapangan. Artinya orang-orang yang akan menggunakannya sudah siap dengan knowledge yang dibutuhkan. Itu prinsip yang ketiga. Prinsip selanjutnya adalah mengantisipasi dan mengelola, intinya ini juga pengetahuan ya. Jadi pengetahuan itu bisa pengetahuan di awal pada saat akan melakukan transisi atau pengetahuan di tengah-tengah. Artinya walaupun kita sudah training ke operator, misalkan kita sudah training ke staff-staff yang akan menggunakan layanan itu, tapi kita terus pantau pada beberapa waktu pertama, sehingga kita bisa mengidentifikasi perlu di training apa lagi yang dibutuhkan oleh mereka. Kemudian memastikan keterlibatan service transition pada keseluruhan life cycle dari manajemen layanan teknik informasi. Kita memastikan bahwa service transition itu ada loh. Soalnya kalau itu nggak ada, berbahaya di fase produksi. Oke, itu prinsip-prinsipnya. Selanjutnya kita bahas proses-prosesnya ya. Proses pertama yang paling penting adalah proses change management atau manajemen perubahan. Manajemen perubahan ini adalah memastikan bahwa semua perubahan, ya artinya ketika kita mendeliver dari development environment ke production environment itu berarti ada suatu perubahan ya. Nah, fungsi dari change management ini adalah untuk memastikan bahwa semua perubahan itu tercatat, terevaluasi, dilakukan oleh orang-orang yang benar dan juga di-approve oleh orang-orang yang berhak untuk meng-approve, diprioritaskan dengan baik, direncanakan dengan baik, dites dengan baik, dan diimplementasikan dengan baik, didokumentasikan dengan baik, dan direview dengan baik. Itu intinya, semuanya terdokumentasi dan dilakukan dengan cara yang terstruktur. Tujuan dari change management adalah untuk memastikan bahwa standar metode digunakan atau metode-metode standar digunakan secara efisien untuk menghandling change. Dan semua change tercatat di dalam configuration management system. Semua perubahan tercatat dalam configuration management system. Kemudian yang ketiga, tujuan dari change management adalah untuk memastikan bahwa risk-nya itu aman buat bisnis ya. Risk is optimized buat bisnis. Aman itu artinya dalam level yang acceptable. Change management ini dilakukan pada lapis strategis, taktis, dan operasional. Ya, ada di level atas, tengah, dan bawah. Mengurangi error pada peluncuran layanan baru atau perubahan layanan, ini fungsinya ya. Nah, servicing. Servicing itu apa? Nah, change management itu artinya suatu proses yang menangani servicing. Nah, servicing itu apa? Penambahan, modifikasi, atau removal, pembuangan terhadap suatu layanan. Intinya gitu ya. Nah, itu harus dilakukan oleh orang yang benar, direncanakan dengan baik, dan disupport dengan baik. Nah, ini kita akan bicara hubungan antara change management dan configuration management. Configuration management itu mungkin saya jelaskan sedikit. Configuration management itu adalah sebuah basis data di dalam IT yang di dalamnya itu menyimpan segala informasi yang dibutuhkan IT untuk mendeliver layanan. Apakah itu data server, apakah itu data aplikasi, apakah itu data lisensi, apakah itu data orang-orang yang terkait di dalamnya, semuanya ada di dalam configuration management system. Nah, change management itu pada setiap fase-fase change managementnya itu semuanya berhubungan dengan configuration management. Kita lihat pada fase awal change management itu ada raise and record yang request. Nah, itu maka dia akan merecord ke dalam configuration management system keperluannya untuk reporting dan auditing. Dan di fase yang kedua dari change management adalah assess change. Itu berarti dia juga mengupdate informasi di configuration management. Fungsinya adalah untuk mengidentify affected item. Dia mengidentifikasi ada change ini itu berefek kemana aja. Nah, kemudian pada fase approve ini juga mengupdate change management system. Kemudian coordinate change implementation ini juga mengupdate, dan review juga untuk keperluan audit dan seterusnya ya. Ini yang tadi disampaikan bahwa
change management itu meliputi strategic change, ada tactical change, ada operational change. Nah, semuanya itu mengupdate service portfolio ya, mengupdate service portfolio, mengupdate managed service, dan di level operation. Kemudian proses yang selanjutnya dari service transition adalah service asset and configuration management. Tadi sudah dijelaskan configuration management system, itu objeknya. Nah, sekarang kita bahas prosesnya. Tujuan dari service asset configuration management adalah untuk mengidentifikasi, untuk mengkontrol, dan untuk account service asset dan configuration item itu terlindungi dan memastikan integritas di antara data-data tersebut di dalam service lifecycle. Kalau boleh saya katakan secara singkat, service asset and configuration management itu adalah manajemen aset IT. Tapi aset di sini nggak cuma aset yang gede-gede, termasuk aset relationship dan orang-orangnya. Untuk memanage large and complex IT services, untuk memanage IT service yang luas dan kompleks, maka SACM ini membutuhkan penggunaan otomasi atau sistem ya, membutuhkan support system known as configuration management system. Kalau untuk perusahaan kecil dengan Excel ini cukup ya. Service asset and configuration management ini kalau untuk perusahaan kecil dengan Excel ini cukup. Tapi untuk perusahaan yang besar dan kompleks, Excel saja ini tedious task ya, sangat melelahkan dan juga rawan salah. Maka perlu sistem configuration management system yang biasanya diawali dengan otomasi mengcapture semua aset di dalam jaringan. Baru setelah itu di-manage. Nah, aktivitas dalam configuration management process itu ada planning, ada identifikasi, ada control, ada status accounting and reporting, ada verification dan audit. Nah, manajemen dan planning ini biasanya di awal kita tentukan mau pakai apa, mau cara apa gitu. Kemudian misalkan sudah ditentukan pakai software A, lalu identifikasi. Identifikasi itu setelah kita capture semua, kita identifikasi aset ini ada di mana, punya siapa, hubungannya bagaimana gitu. Nah, pada saat jalan itu ada configuration control, ini baru terkait dengan change management. Nah, pada saat mendekati satu periode tertentu, biasanya ada reporting ke accounting dan juga ke internal IT, dan pada fase akhir itu perlu ada verifikasi dan audit. Ini aktivitas dalam configuration management. Nah, selanjutnya ini contoh satu layanan yang di breakdown dalam configuration item. Jadi configuration management itu nanti memanage apa yang disebut dengan CI atau configuration item. Contohnya di sini ada satu layanan IT service namanya end user computing. Kalau kita bedah dia, kita breakdown, dia isinya ada end user computing release, ada service management and support, ada remote working, ada end user computing hardware, ada user and access management, ada end user computing infrastructure. Nah, ini breakdown dari satu layanan IT yang disebut end user computing. Di breakdown ada banyak. Nah, masing-masing ini ada hubungan dan keterikatannya. Contoh di sini ada misalkan end user computing release ini bermasalah, maka layanan ini pun akan bermasalah. Begitu, dengan melihat atau dengan mempunyai diagram seperti ini, maka kita dengan mudah mengidentifikasi ketika ada satu masalah di satu titik, kita bisa mengetahui layanan apa saja yang berpengaruh. Contoh, jika di titik ini masalah, maka layanan ini akan masalah. Seperti itu. Oke, selanjutnya proses ketiga dari service transition adalah knowledge management. Tujuan dari knowledge management adalah untuk memastikan bahwa orang tertentu itu memiliki pengetahuan yang cukup untuk mendeliver dan mensupport service yang dibutuhkan oleh bisnis. Manfaatnya, layanan menjadi lebih efisien dan kualitasnya meningkat. Kemudian pemahaman yang jelas
terhadap service yang diberikan, kemudian informasi yang relevan selalu tersedia. Itu tujuannya atau manfaatnya. Nah, proses knowledge management ini biasanya menyatu dalam satu software di sistem manajemen layanan teknologi informasi. Nanti kalau udah praktek kita akan ketahuan ya. Di sana ada satu fungsi mungkin namanya knowledge base atau knowledge management module gitu ya. Nanti di sana fungsinya untuk menuliskan knowledge dari teman-teman IT dan juga teman-teman non IT agar bisa diakses oleh orang lain seperti itu. Nah, kemudian proses yang selanjutnya dari service transition adalah transition planning and support. Ini jelas ya, ini mungkin proses utama dari service transition, yaitu coordinate resource dan juga manage and control the risks. Oke, selanjutnya proses release and deployment management. Release and deployment management ini goalnya adalah untuk memposisikan semua aspek ya dalam produksi sehingga servisnya itu digunakan dengan efektif. Gitu. Intinya di sini ini ujung dari service transition itu adalah release dan deploy. Setelah change, memastikan knowledge manajemennya oke, lalu layanan itu dirilis dan deploy ke produksi. Oke, service validation and testing, mungkin saya percepat aja. Intinya service validation and testing ini ya sebelum semuanya dirilis ke produksi, maka kita harus memvalidasi bahwa service yang akan dirilis itu sudah siap dan tidak ada risk, sudah sesuai dengan kebutuhan bisnis. Sama seperti testing dalam SDLC. Nah, evaluasi ini biasanya dalam fase service transition itu kita ada semacam spare waktu sampai 3 bulan misalkan untuk mengevaluasi service yang sudah dirilis ini ada masalah atau tidak, perlu support lagi atau tidak, dan seterusnya. Ini kita evaluasi selama kurang lebih 3 bulan pertama dari semenjak rilis atau deploy. Oke, mungkin itu aja yang saya sampaikan di bagian service transition. Kita akan sambung lagi di bagian service operation. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.